Oke, silakan Adede baca dulu soalnya, baru eh, jawab mana yang menurut Adede paling bagus nilainya, baru kita bahas ya. Bagaimana? Apa jawabannya kira-kira? Kalau saya sih Kak D, Delta ya. Oke, Delta, Nana Delta, Tricia Charlie. Eh, mau memberi jawaban kenapa harus Delta? Mau memberi alasan nggak? Kenapa harus Delta jawabannya? Atau yang jawab C juga boleh ngasih pendapat. Bravo, oke, jawabannya beragam ya. Siapa mau duluan memberikan penjelasan? Nana, izin ya Tresia, atau... Kak. Ya, boleh, boleh, Nana. Ya izin kalau menurut saya sih D Kak, karena karyawan sudah dikasih kesempatan untuk memperbaiki dan Ya. pelatihan berkali-kali tapi tidak ada perubahan jadi dikasih berhenti Ki. Oh, oke, nice. Ada lagi? Oke, karena sudah dikasih pelatihan berkali-kali tapi tidak ada perubahan, maka langsung diberhentikan ya. Oke, bagus Nana. Yang lain yang jawab Bravo sama Charlie tadi ya. Tricia, kira-kira apa alasannya? Mas, sorry. Gimana? Yang jawab Bravo sama Charlie? Atau tidak? Kalau Hmm? kalau saya Kak, mengapa jawaban saya C? Karena kalau Hmm? pada poin C lebih mencerminkan sikap profesionalnya. Ya, kita jadi manajer yang tetap mempertimbangkan objektivitas tak sebelum mengambil keputusan sulit demi kepentingan perusahaan kita yang lebih besar atau organisasi kita yang lebih besar. Wah, nice. Ya, bagus juga. Oke, jadi supaya profesional ya. Sebagai seorang manajer karena eh, karyawannya bermasalah ya. Oke, bagus juga. Harus profesional. Ya, oke, nice. Ada lagi yang jawab Bravo tadi? Mau memberikan komentar? Siapa tadi yang jawab Bravo? Atau tidak ada komentar, hanya menjawab saja? Boleh juga, nggak masalah. Tapi dikasih tahu begitu.
mau menjelaskan atau enggak? Oke, karena tidak ada jawaban ya, saya coba menjelaskan ya. Baik, jawaban Charlie sama Delta sama-sama bagus. Yang Bravo juga mungkin punya alasan kenapa harus jawabannya Bravo. Oke, dari soal ini kan kita lihat bahwa sudah dijelaskan secara detail bahwa ternyata karyawan ini bermasalah. Dari mana kita lihat bermasalahnya? Nah ini, sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, menghambat aktivitas, banyak pekerjaan yang tertunda, sangat banyak alasannya gitu ya. Maksudnya sangat banyak masalahnya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dan perusahaan telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Jadi kelihatannya karyawan ini bermasalah. Kenapa? Sudah ada upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya. Lagi pula beban kerjanya juga tidak over gitu ya, tidak full gitu ceritanya. Jadi sesuai dengan beban kerja karyawan pada umumnya, sehingga kita bisa simpulkan dari soal ini bahwa ternyata karyawan ini bermasalah. Nah, sebagai seorang manajer atau seorang pimpinan, kita harus ngapain? Oke. Jelas jawabannya bukan alfa atau bravo. Kenapa? Karena alfa memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah. Ini kecil kemungkinannya karena rentetan masalahnya sudah sangat banyak dan kita sudah ngasih pelatihan, kelihatannya dia memang bermasalah orangnya. Begitupun yang B memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Ini kalau masih sekali atau dua kali dan belum ada upaya upaya perusahaan untuk memberikan pelatihan mungkin boleh lah. Tapi kelihatannya perusahaan sudah melakukan upaya maksimal ya. Nah, tinggal Charlie, Delta, atau error. Itu yang agak mendekati nilai sempurna. Oke, yang Charlie terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Ini juga bagus. Kita langsung mencari penggantinya. Nah, pertanyaan sederhana saya, kira-kira ketika perusahaan mencari pengganti, apakah serta-merta langsung memperoleh pengganti yang sesuai atau tidak menurut adik-adik? Pasti butuh waktu ya, pasti butuh waktu. Apalagi seorang pengganti itu adalah karyawan baru di bidang itu, walaupun mungkin dia punya pengalaman sebelumnya, tentu dia butuh penyesuaian. Sehingga langkah awal menurut saya sesuai dengan soal, mestinya kita putus dulu virusnya. Virus itu adalah karyawan yang bermasalah tadi. Jadi putuskan dia dulu. Nah, nanti pertanyaannya kalau diputuskan dia, bagaimana dengan pekerjaannya? Nah, biasanya di perusahaan itu masih bisa dihandle oleh karyawan lain yang mungkin masih satu bidang. Nah, maksudnya handle sementara atau bahkan mungkin manajernya. Jadi kalau kita mencari pengganti dan belum memberhentikan dia, di lain di sisi di sisi lain bahwa kita ketika mencari pengganti kan butuh waktu dan butuh penyesuaian dan seterusnya. Sehingga langkah awalnya yang paling mungkin adalah kita memberhentikan dulu dia supaya tidak menimbulkan masalah lebih besar lagi. Nah, setelah diberhentikan baru kita cari penggantinya gitu. Nah, kekosongan tadi mungkin bisa diisi sementara oleh karyawan yang memiliki job desk yang mirip gitu. Nah, sehingga yang mungkin kalau bukan delta, error. Apa bedanya delta sama error? Kalau yang delta itu memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi, artinya bahwa semisal di kemudian hari si karyawan ini menuntut balik perusahaan, bahwa dia bilang perusahaan itu eh, apa memfitnah saya, kemudian memecat saya secara sepihak, terjadi KKN dan seterusnya. Tapi kalau dengan ada dokumentasi, ada jelas keputusannya itu diambil atas dasar apa, atas misalnya kesalahan ABCD yang melanggar aturan perusahaan dan seterusnya, maka dia melapor ke manapun, bahkan mungkin di Kementerian Tenaga Kerja, itu kita bisa mengkantor, bisa bisa memberikan bukti bahwa memang karyawan ini bermasalah. Nah, itu bagusnya yang delta. Dibandingkan yang error, yang memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Yang error ini hanya memberikan statement kenapa dia diberhentikan. Nah, masih lebih unggul yang delta itu ada terdokumentasinya. Nah, jadi kalau dilihat poinnya kelihatannya yang delta poin 5, yang error poin 4, baru yang Charlie poin 3 dan alpha sama bravo itu kelihatannya mirip. 21 kita nggak milih itu ya. Oke, aman kira-kira? Ada pertanyaan soal nomor 1? Aman. Aman ya? Ya. Oke, jadi soalnya kelihatannya profesional ya. Oke, profesionalitas. Jelas Kak, oke. Oke, kalau jelas kita beranjak ke soal nomor 2. Oke,
Silakan dibaca dulu, pilih opsi yang menurut Anda nilainya paling maksimal. Oke. Kelihatannya semua milih error. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Jadi jangan malu-malu ya. Silakan. Kira-kira alasannya apa? Harus jawabannya harus error. Izin kalau saya Kak melibatkan tim. Ini kan kasusnya tentang masalah kinerja tim secara objektif dan analisis karya setiap karyawan. Ya itulah. Kalau saya sih harus melibatkan tim dalam memberikan masukan, melakukan penyempurnaan rencana. Pokoknya kerja tim. Kalau Oh saya sih iya, Kak. baik, bagus ya. Jadi kita minta pendapat ke tim ya, karena kerja tim. Oke, ada tambahan yang lain? Sudah bagus. Siapa tahu mau menambahkan atau sama, kurang lebih. Kasih tahu ya. Diam itu emas, bicara itu berlian. Oke. Baik. Tadi sudah diwakili sama Kak Ana ya, kalau nggak salah. Mungkin yang lain juga senada ya, maksudnya sama maknanya, apalagi pilihannya juga sama. Jadi eh, soal nomor dua itu mengarahnya kemana sih? Dia bilang divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah. Berarti ada masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif. Berarti oke sama. Berarti si atasan ini sudah menganalisis ya masalahnya itu apa dan setiap karyawannya siapa saja yang terpengaruh atas masalah tersebut. Nah, kita belum tahu masalah yang dimaksud oleh atasan itu apa gitu ya. Karena di soal ini tidak jelaskan, hanya saja dia bilang sudah sudah dianalisis satu persatu masalahnya yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut ya karyawannya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang alfa meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh ini solusi yang sangat positif. Sayangnya di soal tidak dijelaskan bahwa karyawannya banyak yang kurang partisipasinya. Kalau di soal dibilang bahwa banyak karyawan yang datang tidak tepat waktu, maka jawaban yang paling bagus adalah yang alfa. Begitupun yang Bravo, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan. Itu kalau di soal bilang bahwa beberapa karyawan tidak mematuhi kebijakan yang atasan buat. Oke, sayangnya tidak jelaskan itu. Kemudian yang Charlie meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi ini bagus. Hanya saja masukan itu seringkali ada yang bagus, ada juga yang tidak. Apalagi masukan itu kan bersifat personal ya, seringkali memberikan masukan yang kira-kira menguntungkan pada karyawan yang memberikan masukan tersebut. Sayangnya kalau masukannya tidak
nilai positif kan tidak bagus. Misalnya contohnya gini, dia memberikan masukan bagusnya kita datang jam 9 pagi yang awalnya jam 8 karena dia seringkali mengantar anaknya pergi sekolah dulu. Nah, itu kan kepentingan personal ya, itu tidak bagus. Kemudian yang delta membuat keputusan cepatnya dan memberitahukan karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Ini juga maknanya tidak bagus-bagus banget gitu. Kita tidak butuh keputusan yang cepat, tetapi juga selain cepat kan juga harus bagus gitu ya. Maka yang paling bagus kelihatannya yang error. Dia sangat lengkap dan panjang ya. Selain itu kan kelihatan saya meminta masukan dari mereka. Jadi kita minta masukan dulu. Nah, masukan itu kan pasti ada yang bagus banget, ada yang kurang bagus. Maka kita revisi seperlunya. Revisi itu dalam rangka supaya tetap pada relnya. Jadi tetap pada relnya, tetap sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu perlunya revisi. Kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan. Ayo dong, kan ini kesepakatan bersama. Sudah atas masukan Anda semua, saya revisi sesuai dengan apa visi misi perusahaan, maka konsekuensinya Anda juga harus ikut mengimplementasikan. Jadi itu sangat lengkap ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah error ya, seperti yang kakak pilih ya, sudah bagus. Aman ya, jelas ya. Oke, nomor 3. Silakan dibaca dulu, pilih opsi yang paling tinggi nilainya, tidak harus sama, jangan takut salah. Karena di soal TKP tidak ada yang salah. Oke, satu lagi, yang lain. C, yang E dulu kali ya, yang banyak opsinya. Tresia atau Ray yang menjelaskan. Kak Tresia, Kak Ray, atau Kak siapa? Afrizal C juga ya. Nanti Kak Nana sama Kak Afrizal. Gimana Kak Kak Ray, Kak Tresia? Boleh kasih pendapatnya? Kenapa harus jawabannya error? Gimana Kak Tresia, Kak Ray? Kalau saya, Kak, kenapa pilih error? Karena eh, yang menunjukkan sikap analitis untuk mencari letak kekurangan dan memperbaikinya agar menjadi lebih efektif sesuai harapan perusahaan dari penyelesaian sebelumnya. Kita mencari letak kekurangan dan memperbaikinya, Kak. Nice. Bagus ya. Jadi dari kekurangan itu kita perbaiki. Kak Mm-mm. Ray mau menambahkan atau sama? Dari Kak Tresia tadi sudah bagus. Kak Ray atau sama mungkin? Oke. Kak Ray lagi ini mungkin ya. Lagi merangkai kata-kata. Oke, mungkin Kak Nana atau Kak Afrizal sambil menunggu Kak Ray. Kenapa harus C? Kenapa bukan yang lain? Kak Nana mungkin atau Kak Afrizal?
Oh, tidak ada tambahan Kak Rey. Oke, mungkin sama ya, sama kayak Kak Tresya tadi. Oke, Kak Nana, Kak Frijal, siapa mau menjelaskan sebelum saya jelaskan? Kalau misalnya tidak tahu alasannya, boleh langsung bilang kalau tidak ada alasan, gitu aja. Gimana, Kak Nana? Eh, izin Kak, kalau saya Ya. sih harus ditinjau dulu, baru Hmm. diperbaiki. Mhm. Cukup ditinjau dulu baru diperbaiki. Sorry Kak ganggu. Ditinjau dulu, baru melakukan perbaikan kecil pada solusi yang sudah ada. Begitu sih. Oh, oke, bagus ya. Oke. Kak Afrijal, sudah bagus ya karena Yang ada ditinjau tam dulu. Boleh, boleh. Bagus, Kak. Kak Afrijal, sama atau mau menambahkan? Ya sama juga sih karena penyelesaiannya kan sudah di tengah jalan. Itu berarti kita sudah melakukan penyelesaian. Nah, karena agak kurang optimal, jadi kita pikirkan dan kita modifikasi sedikit gitu. Biar jadi Oh, lebih bagus. nice. Oke, bagus ya, Kak Afrijal. Bagus ya. Keempat-empatnya bagus dan yang tidak menjawab pun bagus ya. Oke, dari soal ini kita lihat bahwa si Anda ini diminta oleh atasan. Berarti Anda ini adalah seorang karyawan. Dia diminta untuk menyelesaikan masalah karena si atasan menilai Anda ini karyawan yang paling mampu mengatasinya. Berarti dia ini yang paling jago di bidang itu ya. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap masalah tersebut sedikit kurang optimal. Nah, di sini ada penekanannya. Sedikit kurang itu menunjukkan bahwa kekurangannya itu tidak banyak gitu. Karena ada dua kata ya, sedikit kurang. Nah, jadi kalau misalnya dari 100 mungkin 5 atau 10% gitu ya. Jadi nggak perlu harus eh, di dirubah total, nggak perlu. Ini hanya sedikit. Ibaratnya kalau sayuran tuh kayak tambah garamnya sedikit sudah oke banget gitu. Jadi sedikit kurang optimal ini adalah poin kuncinya untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan pesawat yang Anda lakukan. Nah, makanya yang A itu bukan. Saya akan merubah semua. Kata semua ini menunjukkan solusi ini eh, tidak bagus secara total gitu, secara keseluruhan tidak bagus. Padahal dia sedikit kurang optimal. Andai kan dia bilang kurang optimal, mungkin kita bisa menjustifikasi bahwa mungkin 50-50, tapi karena ada kata sedikit sehingga dia hanya kurang sedikit aja. Maka A bukan jawabannya. Saya minta atasan untuk memberikan saya waktu. Ini juga tidak bagus ya, memberikan waktu lebih untuk memikirkannya. Jadi belum sampai tahap solusi. Masih meminta waktu. Saya melakukan modifikasi atas keputusan terkadang modifikasi modifikasi kecil sudah bagus. Nah, ini juga bagus. Dia hanya modifikasi aja. Apa ini modifikasi? Yang tadi, yang sedikit kurang optimal itu. Jadi dirubah saja bagian yang tidak bagus gitu, yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi itu saja yang dirubah. Jadi modifikasi aja. Nah, kata modifikasi itu sudah pada tahap atau tataran action, bukan lagi pada tahap planning. Saya melakukan, kata melakukan itu kan kata kerja. Jadi dia sudah bergerak gitu. Ingat di soal TKP itu kalau ada yang action itu lebih baik dibanding hanya pada planning. Saya kan berencana, saya akan, itu kan belum ya. Saya melakukan berarti sudah. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan. Nah, ini juga bukan karyawan yang baik. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Ini bagus, tapi ingat kata memikirkan itu kan berarti dia masih tahap planning, masih tahap eh, ya belum pada tahap action. Saya memikirkan. Nah, itu yang pertama, kenapa bukan E? Dan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya, seakan-akan eh, penyelesaian sebelumnya itu tadi eh, kurang bagus ya. Padahal di soal itu bilang hanya sedikit kurang optimal. Jadi ya sudah, kita rubah saja yang sedikit kurang optimal itu, modifikasi aja. Jadi kalau dilihat dari jawabannya, mestinya jawabannya Charlie dulu, baru error ya. Jadi yang Charlie 5, errornya 4.
Yang ABD itu ya 321 lah ya. Ya, mungkin yang alfa mungkin lebih unggul ya. 3 baru mungkin B sama D. Oke, aman ya. Jadi tidak masalah yang pilih error karena ingat soal TKP itu kan nggak harus langsung benar. Apalagi kita masih belajar nih. Yang terpenting itu bukan hanya benar tapi Anda belajar dari soal ini. Apa poin kuncinya? Aman ya, berarti kita ke soal nomor 4. Oke, silakan dibaca dulu. Dipilih jawaban yang paling bagus menurut Anda. Oke, sudah ada jawabannya ya, delta, delta, delta. Oke, ada yang mau menjawab kenapa harus delta? Kenapa bukan yang lain? Siapa yang mau menjawab? Kak Nana, Kak Frijal, Kak Rey, Kak Nupe ya. Muncul Kak Nupe sekarang, oke? Ada yang mau memberikan tanggapannya kenapa harus delta? Kak Nupe mungkin? Cek. Halo, Iya, halo tes. Kak. Ya. Jelas Eh, suaranya Kak, jelas. Oke. Baik, mungkin kenapa jawabannya Delta? Karena di sini dari soalnya sendiri kan eh prioritas utamanya sebenarnya adalah untuk menyelesaikan deadline pekerjaan yang ada. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa eh, ada beberapa karyawan juga yang ingin bercerita atau mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Tapi di Delta itu sepertinya tepat karena memprioritaskan kepentingan perusahaan, tapi tidak juga mengabaikan rekan kerjanya, yang dimana kalau sampai mengabaikan juga rekan kerja mungkin akan mempengaruhi eh,
apa hubungannya antara teman rekan gitu. Jadi delta sih Kak. Oh iya, nice. Bagus ya penjelasannya. Oke, jadi karena masalahnya di sini dimunculkan dua ya, rekan kerja dan pekerjaan, yang Delta kelihatannya memprioritaskan dua-duanya. Oke, bagus. Eh, ada yang mau menambahkan atau kurang lebih sama? Kak Rey, Kak Afrijal, Kak Nana, kurang lebih sama atau mau menambahkan? Sama Kak. Oh ya, oke, nice. Sama ya? Oke, bagus ya. Jadi kalau dilihat dari soal, kita bisa lihat di sini kan dimunculkan dua masalah. Yang pertama, masalahnya adalah saat sekarang ini atau beberapa hari terakhir ini banyak sekali deadline yang harus diselesaikan secepatnya. Berarti kan kita harus memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Kemudian ternyata di sisi lain ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, sikap Anda. Oke, ini dua masalah yang apa harus kita selesaikan. Kalau ada solusi keduanya, maka kita pilih itu. Tetapi kalau tidak ada keduanya, kalau suruh memilih salah satunya, maka kita pilih fokus pada pekerjaan. Kenapa? Karena satu, pekerjaan itu lebih penting daripada teman atau rekan kerja, gitu ya. Pekerjaan kan kita bicara profesionalisme. Oke, yang A itu saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka butuhkannya. Berarti kita kerjaannya adalah menerima curhatan, ya. Nah itu salah, nggak fokus dong. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan ini sangat bagus. Hanya saja dia hanya eh, memberikan solusi untuk apa banyaknya deadline, tapi masalah dari karyawan tadi belum ada solusinya. Nah itu kalau dipilih salah satu bagus yang Bravo, tapi kalau ada yang dua-duanya ya Bravo mestinya bukan yang terbaik. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka ini juga hanya berpihak pada masalah, tidak berpihak pada banyaknya deadline. Nah, maka yang Delta yang keduanya, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Ini yang kedua-duanya ada solusinya. Pekerjaannya tadi deadline itu ada solusinya karena memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kemudian untuk temannya juga kita memberikan solusi. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat. Ini juga hampir sama dengan yang Alfa. Kita tugasnya adalah menerima keluhan, bukan bekerja jadinya. Oke, bagus ya jawabannya adalah yang Delta. Oke, kita ke soal nomor 5.
Oke, sudah ada jawabannya? Belum sempat sholat isya. Oke, error ya, Kak Nana. Yang lain ada? Atau Kak Nana mau memberikan penjelasan? Karena baru Kak Nana yang milih. Gimana Kak Nana? Izin Kak, kalau menurutku ini tuh dari permasalahan. Ya, Izin Kak, putus-putus kalau Kak. menurutku Ya. ini, Hmm. ya, kalau ini ada kasus tentang bekerja sesuai SOP perusahaan yang jelas dan terdokumentasi, Ya, harus ininya. Nah, kalau menurutku saya yang paling tepat, menurutku jika iya ya, nggak apa-apa. karena menemukan solusi dulu yang sesuai dengan kemampuan dan misi yang perusahaannya itu memikirkan dulu solusinya Hmm. sambil memikirkan solusinya dan apa dan misi perusahaannya itu Mika. Oh ya, oke, bagus ya. Oke, oke, bagus Kak. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, belum ada yang jawab ya. Oke, saya langsung jawab mungkin ya. Oke, sebenarnya kalau dari soal ini, kalau bukan Charlie, error ya jawabannya. Itu coba kita bandingkan di segala sisi ya. Yang pertama adalah Anda telah bekerja sesuai dengan SOP, oke. Kemudian sudah terdokumentasi dan seterusnya. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada dalam SOP. Berarti masalah yang timbul ini tidak ada di SOP perusahaan. SOP itu kan aturan main ya, standar operasional prosedur. Jadi seorang karyawan pasti akan bekerja sesuai dengan SOP karena apa supaya hasilnya itu bagus ya. Nah, apa yang akan kita lakukan apabila masalah yang timbul itu tidak dijelaskan di dalam SOP? Kalau tetap mengikuti SOP ya pasti masalah ini tidak ada solusinya, tidak akan selesai. Kemudian meminta bantuan pada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Nah, kita yang punya masalah, yang hadapi masalah kok nyari karyawan lain itu tidak bagus ya. Kecuali kita sudah melakukan segalanya, tetapi belum menemukan titik terang, mungkin boleh tuh minta bantuan ke rekan lain. Melihat dari kondisi yang ada, atau misalnya yang Delta menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP ini lama ya. Ini bagus sebenarnya, tetapi mereview SOP itu kan butuh waktu, butuh rapat bersama, butuh dan banyak hal yang dipertimbangkan. Nah, sehingga kita bandingkan Charlie atau error. Yang Charlie itu melihat dari kondisi yang ada, yang error itu memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok. Itu hampir-hampir mirip ya. Melihat dari kondisi yang ada berarti dilihat-lihat, ditimbang-timbang, ya itu kan mirip dengan memikirkan ya. Nah, ini walaupun kedua-duanya sama-sama masih tahap planning, tetapi tidak ada opsi yang menunjukkan aksi nyata langsung ya. Jadi kita milih yang ini, C atau E. Kemudian saya sesuaikan dengan misi perusahaan. Dan di error juga ada dan misi perusahaan. Berarti mereka tetap menyelesaikan masalah ini sesuai dengan misi perusahaan. Masih dalam relnya, masih dalam apa visi misi perusahaan. Jadi tidak masalah, walaupun mungkin tidak ada di SOP. Oke, sudah sama-sama dua sama. Agar pekerjaan cepat terselesaikan, itu yang Charlie. Yang error itu dia bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Bagusnya menurut kakak-kakak, agar pekerjaan cepat selesai atau bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Itu aja yang kita bandingkan. Karena tadi dua-duanya sudah dua sama. Sekarang kita cari mana yang lebih unggul. Bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya atau agar pekerjaan cepat terselesaikan. Kak Afrijal Kalau mungkin agar hmm, ya, kerjaan ya karena terselesaikan, ya mungkin itu Kak butuh koordinasi, kapan? koordinasi. Oke. Kak bagus, Kak Afrijal, kenapa harus Charlie? Eh,
Karena di sini kan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, melihat real life itu biasa perusahaan itu mm, memberikan nilai yang tinggi untuk karyawan yang mem- apa yang bisa melakukan pekerjaan cepat selesai begitu. Hmm, Oke, Saya- oke, bagus ya. Nah, coba kita kembali ke soal. Di soal ini kan nih bilang bahwa ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Nah, berarti kan kelihatannya kasus ini eh, sudah cukup lama. Kenapa? Karena biasanya kalau sesuai SOP, pasti kita langsung selesaikan itu kerjaan. Nah, tapi karena tidak ada di SOP, sehingga kita memikirkan, mencari solusi, dan seterusnya, maka yang paling elok memang harusnya cepat terselesaikan. Ini masalah. Dibandingkan hanya bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Jadi, yang error ini juga bagus. Yang Charlie, kalau kita lihat redaksi agar pekerjaan cepat terselesaikan, berarti tentu juga bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Jadi yang error itu bagian dari si Charlie. Cuma error itu unggulnya dia selain bisa sesuai kemampuan, juga dia cepat terselesaikan. Nah, yang dibutuhkan di soal ini adalah selesai cepat. Kenapa? Karena tadi masalahnya tidak ada di SOP, berarti sudah berlarut-larut masalahnya. Kita bisa simpulkan secara implisit ya. Jadi tipis memang bedanya, tapi itu yang Charlie lebih unggul sedikit. Jadi jawabannya adalah si Charlie dulu baru error. Jelas ya? Iya, Aman? aman. Oke, baik. Jelas, Kak. Ya, yang penting milihnya kalau bukan Charlie error. 4 sama 5 tuh sudah sangat bagus ya di soal TKP. Oke, nomor 6 silakan dibaca dulu dan pilih opsi yang paling bagus menurut Anda. Oke, jawabannya error, error, error. Ada yang mau menjelaskan? Ini error semua ini kelihatannya. Silakan, siapa mau menjelaskan? Kenapa harus jawabannya error? Kak Nupe, Kak Tresia, Kak Nana, Kak Afrizal.
Iya, Kak. Eh, Siapa dulu? Siapa ini? Belum Hmm, terus. Kak Nupe, silakan. Eh, di sini untuk nomor 6 ini kan kita baru saja dimutasi ke cabang baru dan di mana di cabang baru tersebut karyawan-karyawannya memang dari daerah dan belum berpengalaman. Jadi mungkin kenapa karena dari keseluruhan pilihan jawaban antara A sampai konotasi dari A, B, C, dan D itu lebih ke kayak negatif, karena kayak menyuruh, hanya meminta, hanya memberitahukan. Jadi lebih baik yaitu mengkomunikasikan sasaran perusahaan itu bagaimana, lalu dapat memotivasi juga untuk bagaimana mencapai apa visi dan misi dari perusahaannya. Jadi ada komunikasi dua arah, bukan hanya untuk meminta dan menyuruh karyawannya saja. Jadi Oh, nice. Oke, lengkap ya. Bagus. Eh, ada komunikasi dua arah. Ada tambahan dari yang lain? eh, eh, sama Kak, karena kita sebagai pemimpin yang diberi tanggung jawab itu dan posisinya ada karyawan-karyawan baru. Nah, jadi kita harus mengkomunikasikan sasaran. Kenapa? Karena biasa karyawan baru itu mereka harus tahu apa tujuan besarnya, apa tujuan perusahaan itu. Dan sebagai pemimpin, eh, kita juga harus bisa memotivasi karyawan itu, karyawan baru supaya bekerjanya mereka. Oh iya, nice. Bagus. Ada tambahan lagi? Atau sama? Kak Nana, Kak Tresia, mau menambahkan? Sama. Sama ya. Oke. Uh, Pertanyaan saya kenapa bukan alfa? Ini bertanya dengan nada lembut ya. Ada yang mau menjelaskan kenapa kenapa bukan alfa? Karena anu kapang Kak, apa tugasnya tidak jelas. Tugasnya tidak jelas. Oke. Ya, saya coba jelaskan ya. Tadi jawaban Anda sudah sangat bagus ya. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru yang berlokasi di luar kota. Berarti awalnya kita kerjanya di dalam kota, kemudian dimutasi ke luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang tersebut. Berarti kita ini sebagai pemimpin cabang ya, pemimpin cabang perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah, apakah berarti kan poinnya dua. Kita sebagai pemimpin perusahaan di cabang perusahaan tersebut, dan kita menemukan karyawan-karyawan baru yang belum berpengalaman. Ya, kata belum berpengalaman ini berarti dia belum punya pengalaman di kerjaan itu dan dia karyawan baru. Nah, biasanya karyawan baru itu kita ngapain gitu? Apakah perlu training dulu atau kasih tahu sasaran perusahaan itu apa saja? Dia. Yang A itu memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Nah, jadi kita itu ngasih tahu, oh kalian harus kerja ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, ini bagus, tapi coba kita bandingkan sama yang error nanti. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif, untuk mengimprovisasi. Ini juga bagus, hanya saja orang sebagai karyawan baru tentu perlu pengetahuan, perlu tahu apa yang harus dikerjakan. Kata berinisiatif untuk mengimprovisasi itu lebih cocok pada karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja. Jadi mereka tuh diminta untuk berinovasi lah, mengimprovisasi kalau ada masalah lah, sehingga kualitasnya bagus. Nah, itu tidak sesuai dengan konteks soal.
Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan ini juga tidak bagus. Jadi hanya meminta mereka untuk membaca. Nah, itu. Selain itu, kata menyuruh yang BC itu cenderung konotasinya agak negatif sedikit. Bagus kalau meminta atau mengkomunikasikan, memberitahukan juga masih oke lah. Kalau menyuruh tuh walaupun dari atasan ke bawahan kelihatannya ada makna-makna negatifnya walaupun sedikit. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan ini juga tidak jelas. Maksudnya hanya bekerja maksimal dan loyal. Karyawan ini butuh arahan ya, karyawan baru. Error mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Nah, gini, yang A itu berarti mereka dikasih tahu pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Berarti kayak kerjaan rutinitas. Ya, kalian harus kerjaan A, B, C, D, harus ngapain, harus melayani tamu, harus apal sesuai dengan job desk-nya. Nah, kalau yang E itu mirip dengan soal sebelumnya, dengan kita mengkomunikasi sasaran perusahaan, mereka akan tahu tidak hanya pekerjaan rutinitas, tetapi juga kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar apa tadi SOP. Jadi mereka bisa tahu perusahaan ini kemana sih arahnya. Nanti mereka bisa menyesuaikan. Sasaran perusahaan itu kan mirip dengan visi misinya gitu ya, tujuannya apanya. Dan selain itu dia memotivasi untuk mencapainya. Jadi ada target yang harus dicapai. Jadi kalau yang A itu hanya kerjaan rutinitas, kalau yang E itu dia selain visi misi atau sasaran perusahaan mereka tahu, mereka juga punya target capaian. Jadi kelihatannya lebih unggul yang error sedikit ya. Jadi jawabannya adalah error dulu baru alpha. Oke, aman ya? Kita ke soal nomor 7. Oke, silakan dibaca dulu dan pilih jawaban yang paling bagus. Oke, sudah ada jawabannya belum ya? 20. Belum ya? Oke, alpha. Yang lain bagaimana?
eh jujur jawabannya agak tricky dan kurang tahu apa sebenarnya diinginkan oleh soal Kak. Oke, nggak apa-apa. Jawab saja apa yang menurut Kak Nupe yang agak-agak mirip lah gitu. Kemudian C, oke. Terus alfa, oke. Eh, Kak Nana sama Kak Via mungkin bisa minta tolong dijelaskan kenapa harus alfa. Sorry, Kak Teresa ya, Kak Teresa yang alfa. Nanti Kak Via yang C. Sambil Kak Nupe berpikir apa yang bagus gitu ya. Yang jawab alfa dulu kali ya, yang A sama Kak Teresa sama Kak Nana ya, sorry. Kak Nana atau Kak Teresa? Kayaknya dua pilihan, Kak. Yang pertama itu A atau B. Kan kalau Apa? hari tua Ki nanti tuh pensiun Ki, Hmm, lebih bagus membuka usaha kecilan di rumah. Terus oke. tapi lebih bagus juga ini C, Kak. Membuka lapangan pekerjaan. Ih, bingung. Oh ya, bingung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kan soal TKP kan. Antara A sama C ya. Oke. Kak Tresia mungkin kenapa harus A ya? Kak Tresia mau menjelaskan kenapa harus alfa? Kak Nupe mau jawab C tapi tidak semudah itu untuk membuka lowongan pekerjaan. Oke, make sense. Pilihan pertama A karena paling logis. Oke, apalagi di umur yang sudah tidak muda. Oke. Kak Via mungkin mau jelaskan yang C, kenapa harus C? Kalau saya Pak juga antara A sama C, tapi tiap opsi itu ada plus minusnya sendiri. Kalau yang C itu walaupun kita sudah pensiun, tapi kita masih bisa memberikan dampak kepada orang-orang sekitar kita. Tapi balik lagi juga membuka lapangan kerja itu juga tidak mudah, apalagi sudah pensiun. Dan kalau yang A juga, kalau membuka usaha kecil-kecilan itu tidak membutuhkan banyak effort juga untuk membuka usaha kecil. Itu sih Kak. Oh, nice. Oke, bagus ya. Oke, eh Kak Nupe juga sudah jawab. Oke, saya coba jelaskan ya. Sudah bagus penjelasan kakak tadi, Kak Via juga. Oke, berarti kan kita mencari jawaban yang eh, paling tidak mendekati sempurna gitu ya, kalaupun tidak sempurna. Oke, beberapa tahun lagi Anda akan masuk ke usia pensiun. Kemudian tanggung jawab untuk mengabdi negara pun telah selesai. Sekarang Anda masuk ke babak baru di mana tidak lagi terkait dengan pekerjaan. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Jadi kita ini dihadapkan dengan opsi bahwa ternyata kita sebentar lagi akan pensiun dari PNS ya. Oke, apa sih yang dilakukan oleh seorang PNS? PNS itu kan melayani masyarakat ya. Seringkali kan rutinitasnya rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor. Nah, sehingga kalau pensiun, aktivitas itu kan akan hilang. Kita tidak akan pergi lagi ke kantor sebagai seorang PNS karena sudah pensiun. Jadi untuk mengganti aktivitas itu, karena biasanya orang kalau kebiasaannya bekerja, tiba-tiba tidak bekerja, itu akan membuat dia pusing. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk merubah atau mengganti aktivitas tadi? Coba kita lihat. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. Apakah mungkin dilakukan? Sangat mungkin. Kenapa? Ini usaha kecil-kecilan ya, yang pertama. Yang kedua kan pensiunan PNS itu kan mungkin ada uang pensiunannya yang kira-kira bisa dijadikan kita sebagai modal untuk membuka usaha kecil-kecilan. Nah, itu yang pertama. Yang A itu mungkin dilakukan. Kemudian juga kita menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. Nah, termasuk tadi aktivitas yang hilang itu bisa kita gantikan dengan kesibukan menjaga warung kecil-kecilan ini, usaha kecil-kecilan. Begitupun mungkin selama ini kita jarang sekali menghabiskan waktu dengan anak dan cucu-cucu saya. Jadi
eh, seyogyanya setelah kita pensiun kita bisa mengganti waktu yang hilang itu. Jadi A itu mungkin dilakukan. Coba lihat yang C, membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. Ini juga sangat bagus, mulia sekali tujuannya, tapi ingat, tadi seperti yang Kak Fia bilang, membuka lapangan kerja itu bukan pekerjaan yang mudah, termasuk Kak Nupe ya tadi. Dan di soal tidak dijelaskan bahwa selama ini kita sering membuka lapangan pekerja kah, atau kita membuat perusahaan kah, atau apalah yang kira-kira pengalaman itu kita jadikan sebagai acuan bahwa ini mungkin dilakukan. Nah, seorang PNS itu kan beda dengan wira swasta yang terbiasa dengan membuka lapangan kerja kah, atau membuat usaha kah, atau apalah. Sehingga kita nggak punya pengalaman itu. Sehingga kemungkinan berhasilnya pun kita masih berpikir apakah ini berhasil atau tidak. Jangan-jangan kita akan menghabiskan tabungan atau uang pensiunan kita untuk melakukan ini yang kira-kira tingkat keberhasilannya tidak 100%. Beda dengan yang A kan. Apalagi dibilang membuka lapangan kerja buat orang terdekat. Ini kan ada unsur KKN-nya kan ya. Nah, itu yang bikin C itu bukan opsi yang sempurna. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga ini juga belum belum nyambung ke yang diinginkan soal. Memiliki warisan harta yang berguna juga sama yang ini malah beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari tua saya bersama keluarga. Ini eh, saya tidak menyarankan memilih ini karena tadi orang yang terbiasa kerja tiba-tiba dia istirahat maka bisa menimbulkan stroke dan sejenisnya gitu ya. Jadi opsi yang paling bagus adalah yang alfa. Oke. Aman ya? Kita coba ke soal nomor 8. Coba dibaca dulu. Kak, izin mau tanya, ini per soal berapa detik ya durasinya, Kak? Apa jawabannya? B, B. Oke, kenapa harus Bravo ya kira-kira? Siapa yang mau menjawab?
Kak, ada tadi pertanyaanku. Ya, Berapa durasi waktunya dikerjakan ini soal per soal untuk oh, efisiensi waktunya pada saat mengerjakan. oh iya iya, oke, bagus Kak. Jadi soal TKP itu kalau bisa kurang dari 1 menit Kak. Kalau soal CPNS pada umumnya, karena kan kita punya 110 soal secara keseluruhan ya CPNS itu, dan kita hanya punya waktu 100 menit. Berarti kan logikanya kita hanya diberi waktu kurang dari 1 menit. Ya mungkin 50 detik mungkin. Jadi saran saya kalau boleh, mumpung waktunya masih belum tahu kapan tesnya, sebisa mungkin sering-sering try out kalau bisa ya. Karena CPNS itu tidak hanya benar tapi juga cepat. Cepat dan benar. Jadi kalau ada soal yang Anda kerjakan misalnya yang agak sulit itu soal TIU yang aturan tempat duduk misalnya. Si A duduk depan si B duduk di sini dan seterusnya. Soal itu ditinggalkan dulu kalau bisa. Jadi dikerjakan nanti setelah Anda selesai mengerjakan semuanya, kalau masih ada waktu baru ke situ. Kalau misalnya tidak ada waktu, tidak cukup waktu, ya Anda bismillah saja pilih apa. Kenapa? Karena waktu mengerjakan soal itu misalnya asumsinya 3 atau 4 menit, kita menghitung polanya, di waktu yang sama kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal yang lebih mudah. Jadi soal CPNS itu sebenarnya bukan hanya kesulitan soal, tetapi juga kita bermain dengan waktu. Termasuk soal TKP. Jadi sebisa mungkin soal TKP itu kurang dari 1 menit. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berlatih. Latihan terus-menerus. Saya dulu punya senior yang duluan lulus PNS dibanding saya. Saya tanya apa triknya. Salah satunya adalah dia tryout 1 kali 1 hari. Jadi dia tryout itu hampir setiap hari. Kalau misalnya Anda punya kesibukan sekarang, ya sebisa mungkin kesibukan itu tetap dilakukan, tapi intensitasnya mungkin bisa dikurang-kurangin. Anda tahu penggunaan waktu Anda selama 24 jam ngapain aja. Karena apa? CPNS ini kan bagian dari masa depan ya. Rasanya kalau sudah PNS itu kita agak meningkat sedikit lah eh, nilainya, value-nya kan di mata masyarakat dan seterusnya lah ya. Tuh. Mungkin terjawab Kak Nana Oke, pertanyaannya. Kak. Oke, semangat ya. Ini bagian dari usaha. Kalau ada waktu gitu ya. Eh CPN apa pertanyaan saya, Anda sering tryout kan ya? Atau masih bingung Kalau ada tryout mana waktu, yang bagus? Ya? masih mencari yang ini, Kak. Tryout-nya terus. Hmm. Kalau nggak salah tryout si siapa itu ya yang sering bahas kedinasan itu Privat Alfaiz ya kalau nggak salah ya. Itu bagus juga. Oh iya, iya, betul. Hmm. Dan banyak tryout yang lain sih. Prinsipnya adalah tryout apapun itu, yang penting tuh Anda tryout gitu. Sambil melihat kualitasnya kan. Yang masalah itu kalau kita punya banyak opsi tapi tidak melakukan. Jadi sering-sering tryout. Tryoutnya bagaimana? Pakai komputer ya, pakai laptop. Siapkan satu kertas. Yang kertas itu kertas kosong. Anda di apa? Menyiapkan pensil sama penghapus. Cukup itu saja. HP-nya dijauhin. Kalau bisa lagi pakai baju putih dan rok hitam itu lebih bagus lagi. Karena kita mensimulasi, mengatur, Anda mengatur sedemikian rupa seakan-akan itu real test. Orang pintar itu kalau tidak terbiasa juga akan kalah di CPNS. Oke, jawabannya Bravo ya, karena aman ya. Jawabannya Bravo, semuanya milih Bravo. Kenapa? Karena di sini jelas sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja, itu poin kuncinya. Yang A, B, A, C, D, E itu adalah jawaban yang bagus. Dia akan mengurangi global warming, efek rumah kaca, tetapi bukan itu yang dimau oleh soal. Oke. Kalau misalnya di soal bilang bahwa Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya bekerja di rumah, maka jawaban yang paling logis adalah yang Charlie. Atau misalnya Anda sebagai seorang petani atau apalah gitu, yang agak-agak mirip sedikit, maka jawabannya yang A dan seterusnya ya. Jadi eh, jawabannya adalah yang Bravo.
Oke, nomor 9. Silakan dilihat dulu. Wow. Silakan pilih opsi yang paling bagus. Oke, jawabannya Bravo. Sorry, Alpha. Nggak ada yang Bravo juga. Nggak ada ya, Alpha ya. Charlie. Oke. Charlie, Alpha. Ada lagi? Alpha, Charlie. Yang lain gimana? Kak Nana, Kak Nupe, Kak Iksan, Kak Nurul. Atau Kak Nana mau jawab dulu sambil nunggu yang lain? Kalau izin Kak, ini kan ada permasalahan kerja tim. Cuman ada salah satu teman tak yang membuat kesalahan fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Jadi, kalau menurutku tuh kita Ya. mencari dulu, pahami dulu ini permasalahannya, akarnya, penyebabnya kenapa. Terus sebelum mengambil tindakan kita pahami dulu akarnya, permasalahannya, baru kita kasihkan solusi yang tepat. Sehingga mengurangi terjadinya kesalahan berikutnya menurutku sih. Oh iya, oke, bagus ya. Jadi kita dalami dulu apa penyebabnya, apa akibatnya, dan seterusnya ya. Oke, bagus kan Nana? Kak Via mungkin kenapa harus Charlie? Kalau pendapat saya ini kan tugas yang diberikan kepada kita dan juga rekan tim yang lainnya. Jadi sebisa mungkin masalahnya itu diselesaikan dulu antara tim yang ada di orang-orang yang ada di dalam tim tersebut. Baru jika tidak menemukan solusinya, baru kita membicarakan ke atasan. Jadi kalau menurut saya itu kita harus diskusi dulu antar orang-orang yang berada di dalam satu tim kita. Oh, nice. Jadi diskusi dulu ya sebelum ke atasannya. Oke, bagus juga. Coba kita lihat apa yang diinginkan soal ya. Mungkin yang lain juga hampir sama ya, yang belum menjawab. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Berarti kita ini sebagai apa ya kelihatannya nih? Sebagai rekan kerja ya, atau pemimpin tim mungkin ya, pemimpin regu juga mungkin, masih mungkin ya. Ini karena belum jelas kita ini sebagai apa. Kemudian karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP. Namun adalah salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan. Berarti ada rekan kerja yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Oke.
Yang Anda lakukan apa? Karena ini adalah rekan kerja dan kita ini kelihatannya juga mana dia nih? Tidak kelihatan kita sebagai apa ya? Oke. Apakah mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut? Berarti kalau mendalami kesalahan, berarti kita sendiri yang cari tahu apa masalahnya, kenapa bisa terjadi, apa akibatnya. Itu jawaban yang A ya. Kalau yang B berarti memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. Nah, saya tidak tahu hasil surveinya berapa, tapi seringkali orang kalau kita minta dia pertanggungjawabkan ke atasan, seringkali orang yang melakukan kesalahan itu akan menutupi kesalahannya atau mengurang mengurang apa kesalahannya itu misalnya 15% dia kurangi jadi 5%. Seringkali begitu manusiawi ya. Jadi kalau kita bilang tanggung jawab dong sama atasan, pasti aku yakin dia tidak mau. Oke, kemudian membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap, ini juga bagus. Kita bicara dulu ke rekan kerja, kita apa yang harus kita lakukan nih? Oke. Yang B bukan jawabannya ya, tadi alasannya. Yang D mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab sama sama kayak yang Bravo ya. Kita menyuruh bertanggung jawab, apalagi kita sebagai rekan kerja ya, bukan sebagai atasan, ini pasti dia tidak mau bertanggung jawab. Membicarakannya kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Jadi kita bicarakan kepada atasan tentang masalah ini, apa yang harus atasan ambil sikapnya, ngapain gitu. Oke, kita lihat dulu kronologi soal. Kita ini kan menyelesaikan urusan kantor di luar kota ya. Nah, berarti kita jauh dari kantor. Nah, gitu logika sederhananya. Berarti posisi kita dengan atasan ini jauh. Kita itu di luar kota, atasan kita di kantor di dalam kota. Nah, berarti apa yang harus dilakukan dari kejadian itu? Kalau kita langsung membicarakan kepada atasan, itu sebenarnya bagus tuh kita lapor kepada atasan dan apa yang atasan lakukan, pasti atasan akan mencari tahu masalah ini. Tidak serta-merta langsung percaya kepada laporan kita. Kenapa? Bisa jadi apa yang Anda laporkan itu nanti atasan bilang, ah kamu cuma fitnah temanmu, kamu tidak suka dengan temanmu dan seterusnya. Nah itu akibatnya kalau kita pilih yang error. Nah, harusnya jawaban yang bagus itu adalah yang Charlie, membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Kenapa? Kita diskusi internal dulu, timbang menimbang, kemudian samakan persepsi, baru kita ambil sikap. Sikapnya itu apa? Ya salah satunya tadi melapor kepada atasan. Nah, apa yang terjadi kalau kita lakukan yang C? Nanti atasan ketika dia konfirmasi kepada teman-teman atau rekan kerja lainnya, misalnya dia masih curiga kepada kita bahwa ternyata siapa tahu kamu ada dendam pribadi, melaporkan temanmu begini, bla 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 dan seterusnya. Tetapi pada saat dia konfirmasi ke yang lainnya, kita sudah satu suara, sudah persepsinya sama. Oh benar bos, dia melakukan kesalahan yang cukup fatal, dia melanggar SOP dan seterusnya. Sehingga informasi yang diperoleh bos nanti akan valid, dia akan percaya gitu. Nah, yang A itu misalnya mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. Itu juga bagus. Hanya saja kata mendalami itu berarti lebih cenderung kepada si Anda ini saja yang mendalami, tidak secara tim. Nah, karena ini jauh dari atasan, tentunya kita harus sama-sama untuk mencari solusi kah, mendalaminya juga bersama, dan seterusnya. Kalau itu kelihatannya hanya si Anda ini yang mendalami, tidak secara keseluruhan. Nah, kalau yang C itu bagian dari mendalami, karena membicarakan dengan rekan kerja. Dikonfirmasi, benar nggak sih dia apa melakukan kesalahan, apa sih kesalahannya, masih bisa ditolerir atau enggak nih, dan seterusnya. Jadi jawaban yang bagus adalah yang Charlie. Jelas kira-kira? Aman? Aman, Jelas. aman. Jelas ya? Oke, kita masih tersisa 4 menit ya. Coba dilanjut ke soal nomor 10. Oke, silakan dibaca dulu dan pilih opsi yang menurut Anda paling
Oke, jawabannya Charlie. Yang tadi nih ya. Sorry. Oke, Bravo. Yang lain? Bravo. Oke, Kak Nana, sambil menunggu yang lain. Apa alasannya kira-kira? Kan di sini ya setangkap menurut permasalahannya ini apa le risiko yang besar ada di sini, risiko yang besar saya lihat. Jadi bekerja. Jadi menurutku B karena meminta gagasan secara langsung dengan realistis dengan risikonya yang lebih kecil kepada rekan kerja. Begitu sih. Oke. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Hmm. Oke. Mungkin yang lain masih menerawang ya, atau sudah ada jawabannya tapi malu-malu ya. Nggak apa-apa. Oke, saya coba jelaskan ya. Kak Nana sudah memberikan penjelasannya, sudah bagus ya. Oke, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik, namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Berarti menurut si teman rekan kerja itu baik, tapi menurut kita ini memiliki resiko yang besar. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Berarti kan kita sudah memberikan statement bahwa, kayaknya gagasan yang Anda sampaikan itu bagus sebenarnya, tapi saya lihat risikonya besar loh untuk perusahaan kita gitu. Tapi sayangnya teman kita tidak mau menanggapi dengan baik. Dia tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda diam saja dan ikuti semua gagasan yangnya demi menghindari konflik ini tidak bagus ya. Karena berarti apa yang gagasannya itu akan tetap dilakukan padahal risikonya besar. Memintanya untuk memberikan gagasan lebih realistis dan risikonya kecil ini sangat bagus. Tapi di soal kelihatannya sudah dilakukan ya. Di mana kita bisa lihat ini ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Jadi yang B itu kelihatannya sudah dilakukan oleh si Anda, tetapi teman Anda tidak mau. Nah, jadi yang B itu solusinya bagus, tetapi kalau sudah dilakukan di soal, jangan pilih lagi solusi itu ya, karena sudah terbukti dia tidak mau disanggah. Oke. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal, atau memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan, ini juga sama, yang delta ini sama dengan yang
Ya, jawabannya adalah yang Charlie ya, kakak-kakak. Karena ini dia sudah tidak mau disanggah dan seterusnya. Kelihatannya dia emosional orangnya. Jadi kita mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Jadi santailah, coba apa tujuan kita diskusi ini apa sih gitu, ngapain gitu. Apakah hanya akan em, mengambil pendapat sepihak atau bagaimana? Karena ini kan perusahaan ya, bukan milik pribadi. Oke, jadi jawaban yang paling bagus adalah ya Charlie. Oke, mungkin kakak-kakak karena waktunya sudah lewat ya, itu saya kalau boleh saran lebih sering tryout ya. Pertanyaannya kok kita jawabnya sampai 10 soal ya? Ini kan kita belajar ya, bukan tryout, bukan apa ya. Makanya yang penting di sini adalah kita belajar dari setiap soal yang kita bahas. Jadi kalau boleh saran tuh buat pisahkan memang buku TKP, TWK sama TIU. Kan buku kecil kan eh, tidak mahal ya. Jadi ditulis setiap eh, pelajaran yang Anda dapat. Kayak malam ini dan malam-malam sebelumnya. Soal TKP itu berputar di situ-situ aja. Kayak pengalaman tes-tes itu berputarnya di situ-situ. Sehingga nanti Anda ketika mengerjakan soal itu cepat koneknya. Kalau Anda misalnya gini, ini ditulis aja nih poinnya. Kan gaya belajar setiap orang kan berbeda ya. Gaya belajar saya itu soal ini dia kita ringkas nih. Oh berarti kalau kita punya rekan kerja, kemudian kita nyampein apa tanggapan terhadap idenya yang tidak realistis, berarti jawabannya adalah kita ajak dia bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Jadi nanti kalau ada soal yang alur ceritanya begini dan opsinya mirip seperti ini itu cepat gitu jawabnya. Itu sih kalau kalau saya ya. Nah, soal-soal yang lain juga begitu. Oh, berarti kayak soal sebelumnya itu ini kalau kita ditugasin di luar kota, ada teman yang eh, menyalahi SOP, berarti kita diskusi sama teman lain sebelum kita lapor ke atasan, karena kan di luar kota. Nah, oh gitu ya poinnya. Nah, jadi nanti ketemu soal tuh gampang gitu. Biasanya sih gitu ya pengalaman saya. Oke, Kak mau tanya, jadi web rekomen untuk PO di mana ya? Kalau saya tuh Privat Alphais ya, Privat Alphais namanya. Saya nggak tahu sekarang ada atau enggak ya, layoutnya ya. Privat Alphais. Misalkan Anda buka nanti di websitenya ya, Privat Alphais ya. Ada enggak ya? Coba. Privat Alphais yang ini. Nah, ini bimbel tryout nih. Nanti nih tryout Privat Alphais. Ini banyak yang recommended di sini sih. Tapi kalau ada opsi lain juga silakan gitu ya. Nanti silakan Anda daftar di sini. Saya kirimnya ini Privat Alphais nih. Nih. Nah, nanti silakan Anda daftar di sini di menu daftar ini ya. Lihat paket belajar misalnya. Nah, nanti tinggal Anda pilih eh, apa gitu di sini ya. Programnya CSN misalnya. Itulah ya, pasti Anda ini yang kemarin-kemarin ini tryout ini cuma 15.000 kok dia. Satu tryout ini. Ini tiga malah 27, 28, 29. Nanti silakan Anda eh, coba-coba ya gitu. Ini saya kirim linknya. Silakan Anda coba-coba. Banyak yang rekomendasi di sini ya. Termasuk saya dulu belajarnya di sini. Saya tidak ada afiliasi dengan Privat Alphais ya. Cuma ya itu saya rekomendasinya di sini. Soal TWK-nya kelihatannya bagus gitu ya. Jadi pengalaman belajar itu saya di setiap channel YouTube itu punya eh, kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kayak si siapa dulu ya? eh Viracun kan jago di TIU ya, karena dia orang matematika gitu ya. Sama si Pingli misalnya itu juga bagus di figuralnya, saya suka. Nah kalau misalnya TWK itu yang bagus adalah si siapa lagi namanya ya? Tadi saya baru-baru subscribe sih, karena dia. Hmm. Nih Dedi R Gajali, ini bagus nih yang ini. TWK-nya bagus ini, dan dia fokus di TWK deh kelihatannya.
soal TWK-nya sangat banyak gitu dan nalar-nalar gitu ya. Kalau TKP itu si dosen Deso juga bagus ya TKP-nya. Jadi maksud saya setiap channel YouTube dan bimbel-bimbel itu biasanya mereka punya keahlian masing-masing gitu. Ini kan orang orang hukum gitu ya ceritanya. Jadi ya wajar lah dia jago TWK gitu. Misalnya si Viracun dia orang matematika ya wajar lah dia jago TIU kayak gitu-gitulah. Nah ini TWK-nya bisa bilang oke banget sih gitu. Dan dia penalarannya mantap sih. Ya, saya juga dulu belajar dari sini. Oke mungkin kakak-kakak kita ketemu lagi ya. Sayangnya saya nggak punya channel YouTube ya. Punya sih cuma dulu bahasnya masalah UTBK gitu ya, bukan belum sampai ke CPNS. Mau bahas sekarang waktunya terbatas. Oke. Oke ya, kita ketemu lagi minggu minggu berikutnya. Saya nggak tahu kapan. Yang pasti eh, tetap semangat ya. Saya doakan semoga Anda tahun ini eh, CPNS ya. Oke. Bisa spill di Kak channelnya, janganlah malu saya. Saya dulu saya sebelum ini ya sebelum lulus saya lebih bahas UTBK gitu-gitulah soal-soal Anda kan nggak butuh itulah kan karena ya saya malu channel saya belum belum bagus mau bahas CPNS cuma itulah tidak tidak punya cukup waktu ya karena kesibukan di kampus sama ngajar saya ngajar juga CPNS P3K dan lain-lain lah ya belum di kampus kan nanti Anda juga kalau sudah jadi dosen atau PNS apapun itu kan pasti sibuk lah kan sibuk dan itulah ya. Oke, sampai ketemu lagi kakak Wi apa apa kakak Wi ini maksudnya Kak Nupe? Wi itu apa ya singkatannya? Oh Wideswara enggak saya dosen. Saya dosen bukan Wideswara ya. Saya ngajar di panggil kakak aja, jangan panggil Pak terlalu tua nanti. Oh, Saya ngajar di mana, Kak? saya ngajar di UNM. Kan di Makassar juga ya. Oh, Ya, ada yang mau daftar di UNM? fakultas. Saya di Fakultas MIPA, jurusannya fisika. Harusnya ngajarnya TIU deh. Saya lebih senang TIU, tapi nggak tahu I kenapa. see. Ya, Oke, oke, oke. tahun pertama di Master Prima saya ngajar TIU dan TKP. Belakangan saya Oh, lebih seringnya TKP deh. Iya, saya udah bilang saya lebih cenderung ke TIU, tapi mungkin kalau ah, saya ngajar TIU atau jago TIU kan sudah biasa lah mungkin ya. Kalau jago TKP kan keren gitu, karena bukan bidangnya. Ya gitu-gitu. Ya, saya ngajar fisika ya di UNM. oh iya, iya, iya. Siap, siap. Ya. Orang fisika mungkin analisisnya bagus, jadi bagus ngajar TKP aja deh, jangan TIU. Oke ya kakak ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau sudah selesai dibahas materi apa soal ini kan sampai 25 nih nanti saya kirim ya. Rekamannya ada di eh, admin ya, silakan minta karena lewat cloud. Oke ya, terima Kak, kasih terima kasih. kakak ya, Terima kasih mohon maaf banyak kurang ya, lebihnya Kak. ya. Sampai ketemu Makasih, lagi. Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Eh, Terima kasih, Kak. Oke, Kak.